Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai konsep pertumbuhan dan perkembangan. Nah, secara alamiah, setiap individu itu hidup akan melalui tahapan yang namanya pertumbuhan dan perkembangan, yaitu sejak embrio dari lahir, dari kandungan gitu, sampai dengan akhir hayatnya tentunya akan mengalami perubahan-perubahan ke arah peningkatan baik secara ukuran maupun secara perkembangan. Nah, istilah tumbuh kembang ini mencakup dua peristiwa yang sifatnya sedikit berbeda ya, tetapi saling berkaitan sebenarnya dan tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Jadi pertumbuhan dan perkembangan itu sejalan, beriringan. Dalam setiap tahapan kehidupan ada pertumbuhan dan ada perkembangan. Nah, dalam konteks perkembangan fisik anak, pertumbuhan mengacu kepada peningkatan ukuran anak, sementara perkembangan lebih mengacu kepada proses ya, di mana anak mampu mengembangkan keterampilan psikomotornya. Nah, secara definisi, pertumbuhan itu diartikan sebagai bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan interselular. Ini berarti ada pertambahan ukuran fisik dan struktur tubuh, baik sebagian ataupun keseluruhan, sehingga dapat diukur dengan satuan panjang maupun berat. Nah, sementara itu perkembangan diartikan sebagai bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks, baik dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara, bahasa, sosialisasi maupun fungsi kemandirian pada anak. Ada beberapa prinsip mendasar dalam proses tumbuh kembang. Ya, pertama kita kenal dengan konsep atau prinsip cephalocauda. Prinsip ini berlaku pada pertumbuhan fisik, di mana prinsip cephalocauda menyatakan bahwa pertumbuhan fisik itu dimulai dari kepala ke arah kaki. Nah, bagian-bagian yang tumbuh terlebih dahulu adalah bagian-bagian kepala. Nah, seterusnya baru diikuti oleh bagian-bagian di bawah kepala. Hal ini sudah terlihat pada pertumbuhan janin pada masa prenatal ya. Jadi kita lihat gambar janin itu terlihat tidak proporsional begitu. Jadi kepala terlihat lebih besar dibandingkan anggota tubuh yang lain. Nah, seorang bayi juga yang baru dilahirkan biasanya mempunyai fungsi-fungsi dari area kepala yang lebih matang dibandingkan bagian-bagian tubuh lainnya. Nah, sebut saja kita bicara mengenai area mulut dan juga mata yang lebih cepat berkembang dibandingkan area-area atau anggota-anggota badan lainnya pada bayi yang baru lahir. Nah, pada masa perkembangan prenatal sebelum lahir, pada saat neonatal segera setelah lahir, maupun pada masa anak-anak, proporsi bagian kepala ini dengan rangka tubuh ya, rangka batang tubuhnya itu mula-mula kecil, jadi tidak proporsional begitu. Nah, lama kelamaan perbandingan ini menjadi semakin besar sehingga anak terlihat lebih proporsional. Nah, yang kedua adalah prinsip proximodistal. Prinsip ini berlaku juga pada pertumbuhan fisik, di mana pertumbuhan fisik itu dinyatakan berpusat pada sumbu dan mengarah ke arah tepi. Jadi di sini kita lihat pada gambar bahwa pertumbuhan itu dimulai atau terpusat pada sumbu tubuh di area tengah sini dan berkembang mengarah sampai ke tepi luar tubuh. Nah, alat-alat tubuh yang terdapat di pusat seperti jantung gitu ya, hati, ginjal dan juga pencernaan pada anak itu
berfungsi terlebih dahulu ya dibandingkan dengan anggota-anggota tubuh yang lebih jauh dari sumbu tubuh seperti tangan, kemudian kaki. Lebih jauh lagi ada jari-jari tangan dan jari-jari kaki. Nah, hal ini tentu saja karena alat-alat tubuh yang berada di sumbu tubuh ini lebih vital, sifatnya lebih vital dibandingkan anggota-anggota tubuh yang lainnya yang menjauh dari sumbu tubuh. Nah, anak masih bisa gitu ya melangsungkan kehidupannya jika anggota-anggota yang di luar sini mengalami masalah ya, tangan atau kaki ada kelainan dan segala macam. Namun jika masalah itu berada pada area sumbu tubuh, misalnya kelainan jantung dan segala macam, ini tentu akan menjadi masalah yang cukup berat untuk bertumbuh dan berkembang pada tahap berikutnya. Nah, berikutnya adalah proses berkelanjutan. Ya, pertumbuhan dan perkembangan itu adalah proses berkelanjutan dari konsepsi sampai dengan akhir hayat, itu kematian. Jadi proses tumbuh dan kembang adalah never ending proses, itu istilahnya. Akan selalu terjadi sepanjang kehidupan manusia. Berikutnya adalah prinsip umum ke khusus. Perkembangan terjadi dari umum ke khusus. Pada setiap aspek terjadi perkembangan yang dimulai dari hal-hal yang lebih umum, kemudian baru berangsur menuju hal yang lebih khusus. Dalam hal ini terjadi proses diferensiasi, ya. Selain itu juga perkembangan itu berlangsung dari yang sederhana sampai dengan yang kompleks. Jadi diawali dengan kemampuan untuk menganalisa, sebut saja hal-hal yang sederhana, ya. Kemudian seorang individu akan bisa sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan dan perkembangannya akan mampu untuk menganalisa hal-hal yang lebih kompleks. Demikian. Pertumbuhan dan perkembangan itu juga berlangsung dalam tahapan-tahapan tertentu. Jadi pada setiap masa perkembangan juga terdapat ciri-ciri perkembangan yang juga berbeda pada setiap fase. Sebenarnya ciri-ciri perkembangan ini sudah diperlihatkan pada masa sebelumnya, artinya ciri-ciri perkembangan pada masa berikutnya sudah ditunjukkan dan sudah diperlihatkan pada perkembangan pada masa berlangsung gitu. Hanya saja beberapa terjadi dominasi pada ciri-ciri yang baru, sehingga ciri-ciri perkembangan tadi menjadi tertutupi oleh perkembangan berikutnya. Namun demikian ada aspek-aspek tertentu yang tidak berkembang dan tidak meningkat lagi pada masa-masa tertentu. Kita ambil contoh pada masa dewasa seperti remaja akhir, begitu sudah tidak lagi terjadi pertumbuhan yang sangat pesat. Kemudian tempo dan ritme perkembangan. Setiap tahap perkembangan tidak berlangsung secara melompat-lompat, jadi ada urutan, begitu ya. Dan juga perkembangan itu mengikuti suatu pola tertentu dengan tempo dan irama yang tertentu pula. Jadi ada masanya perkembangan berlangsung sangat cepat, ya, tumbuh dan kembang seperti pada masa bayi sampai dengan 2 tahun pertama kehidupan. Kemudian juga setelah itu mulai sedikit melambat pada masa anak-anak dan bisa kembali meningkat lagi, cepat lagi pada masa pubertas, pada remaja begitu, dan kemudian kembali melambat setelah pubertas. Jadi ada tempo dan irama yang berbeda-beda pada setiap tahapan dan perkembangan masing-masing individu. Kemudian pertumbuhan dan perkembangan juga dapat diprediksi, ya, karena relatif sama ya secara umum. Jadi kita bisa memprediksi bahwa sebagai contoh pada anak
Nah, pada umur 3 bulan si anak sudah bisa tengkurap. Nah, nanti kita bisa prediksi bahwa nanti umur setelah tengkurap nanti 5 bulan bisa berguling gitu ya. Kemudian 5 bulan. Kemudian yang berikutnya adalah anak akan mampu untuk merangkak, duduk, kemudian merambat, berdiri sampai dengan berjalan. Begitu. Nah, begitu juga dengan prinsip berikutnya adalah ini perlu diwaspadai sebetulnya ya, perlu menjadi perhatian maksud saya, bahwa tahapan pertumbuhan dan perkembangan tertentu itu bisa menjadi lebih kritis. Ya. Sebagai contoh 1000 hari pertama kehidupan. Ya, pada masa 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai saat konsepsi sampai dengan 2 tahun pertama kehidupan, sampai anak berumur 2 tahun. Jadi pada saat kehamilan itu ya merupakan periode yang kritis, karena di saat kehamilan terjadinya pembentukan organ penting dan juga sistem vital ya daripada janin yang sifatnya menetap dan menentukan juga untuk kesehatan periode berikutnya. Nah, sebagai contoh, misal jumlah sel otak janin selama kehamilan itu sudah mencapai 70-80% jumlah otak maksimal. Nah, ini harus menjadi perhatian. Karena jika tidak dimaksimalkan pada tahap tumbuh kembang periode janin ini, maka kita akan bisa mendapatkan tumbuh kembang otak yang maksimal gitu. Nah, sisanya nanti akan dikejar sampai anak berusia 2 tahun. Berikutnya lagi, setelah hamil, maka bayi baru lahir sampai dengan 2 tahun merupakan periode yang juga kritis, karena menjadi periode atau masa si anak untuk bisa mengejar maksimal kapasitas otaknya. Begitulah kira-kira. Nah, kemudian prinsip perbedaan individu. Jadi setiap individu berbeda dalam tingkat pertumbuhan dan perkembangan. Jadi anak laki-laki dan perempuan memiliki tingkatan yang berbeda juga dalam segi perkembangan ya. Setiap bagian tubuh memiliki kecepatan pertumbuhannya sendiri-sendiri. Jadi tadi mungkin bagian vital sumbu tubuh memiliki kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan bagian organ ekstremitas atas atau bawah, seperti itu. Dan perkembangan itu terjadi juga dengan kecepatan yang tidak sama. Ya, tadi sudah dibahas juga di sebelumnya. Ada masa-masa perkembangan itu cepat, ada juga masanya lambat, dan juga ada masanya stagnan, jalan di tempat begitu. Nah, sebagai contoh juga kita lihat pada fungsi reproduksi pada anak perempuan gitu ya, ada perbedaan laki-laki dan perempuan tadi. Kita ambil contoh fungsi reproduksi ya, di mana fungsi reproduksi pada anak perempuan itu berkembang lebih cepat daripada anak laki-laki ya. Pada rentang umur yang sama, biasanya di SD kelas 5 ya, si anak perempuan sudah mulai masuk masa menars gitu, pubertas. Nah, anak laki-laki belum berada pada fase pubertasnya, sehingga pada masa itu anak perempuan bertumbuh dan berkembang lebih cepat, sehingga terlihat anak perempuan seolah-olah lebih besar-besar gitu ya, lebih tinggi secara postur dibandingkan anak laki-laki. Namun sebaliknya nanti setelah itu gitu ya, setelah melewati masa pubertas pada perempuan, nah perempuan akan stagnat pada postur dan tinggi yang terakhir, dan juga sebaliknya anak laki-laki akan mengejar gitu ya, bertumbuh lebih cepat pada periode setelah pubertas pada anak perempuan. Makanya jadi tidak sama gitu ya rentang waktu pencapaian puncak pertumbuhannya dan perkembangan pada anak perempuan maupun anak laki-laki. Nah, untuk memaksimalkan tumbuh kembang, jadi kita harus tahu dulu ya faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi nanti untuk sebagai dasar kita untuk melihat atau mengidentifikasi gitu
Jadi karena tumbuh kembang itu adalah proses yang berkelanjutan, maka kita tentu juga harus mengidentifikasi semua faktor yang mungkin terlibat dari awal pembentukan manusia dari konsepsi sampai dengan berakhirnya tumbuhan dan perkembangan tadi. Nah, di sini kita bagi menjadi fase prenatal dan postnatal. Jadi pada fase sebelum kelahiran itu yaitu ada 3 unsur di sini gitu ya yang berperan, yaitu pada faktor maternal, faktor janin itu sendiri, dan juga faktor plasenta. Nah, perlu diingat bahwa tumbuh kembang bayi itu ya tentu saja dipengaruhi oleh faktor-faktor ibu. Ya, bisa dikatakan seperti karakteristik ibu berupa umur ibu, paritas maupun ras. Jadi umur yang ideal untuk memaksimalkan tumbuh kembang anak di dalam janin di dalam perut itu adalah rentang umur reproduktif sehat ya, reproduksi sehat. Jadi sekitar umur 25 sampai dengan 35 tahun lah. Di bawah itu akan banyak resiko-resiko yang mungkin dialami oleh ibu, dan di atas itu juga sama banyak sekali resiko-resiko yang mungkin didapatkan oleh ibu yang akan berdampak pada bayi yang dikandung begitu. Nah, kemudian paritas juga semakin banyak ibu melahirkan, maka tentu saja memberi pengaruh kepada kelahiran ataupun kualitas janin pada anak berikutnya. Nah, demikian juga dengan ras. Jadi ada pada ras-ras tertentu yang memang membawa genetik begitu ya. Misalnya pada ras saja ras dengan postur yang besar atau tinggi, dan tentu akan membawa gennya untuk ditransfer kepada bayi yang dikandung begitu. Kemudian asupan gizi ibu. Nah, ini penting juga karena status gizi ibu ya mempengaruhi kepada status gizi anak nantinya. Karena tentu saja ibu atau dalam hal ini anak bergantung sepenuhnya kepada ibu. Apa yang dimakan ibu ya tentu saja akan menjadi konsumsi anak juga gitu. Jadi penting bagi ibu di sini untuk memperhatikan asupan gizi maupun nutrisi selama kehamilan. Kemudian juga faktor penyakit. Jadi ada beberapa penyakit yang diderita ibu selama hamil, ini akan memberikan pengaruh kepada bayi yang dikandung ya. Jadi penyakit-penyakit bawaan yang diderita ibu dan juga tentu saja obat-obatan yang dikonsumsi juga akan memberi pengaruh kepada tumbuh dan kembang janin di dalam kandungan. Nah, yang kedua adalah faktor janin itu sendiri. Jadi ada tidaknya infeksi yang dialami janin ya, infeksi kongenital. Kemudian ada tidaknya sindrom genetik ya, bawaan dari janin itu sendiri, yaitu misalnya dan bisa kita kenal dengan sindrom Down syndrome gitu ya. Nah, kemudian ada multiple gestasi. Ya, multiple gestasi ini adalah bayi atau janin yang lebih dari satu. Ya, mau tidak mau kalau janin lebih dari satu, tentu akan ada persaingan nutrisi antara kedua atau lebih janin tadi untuk mendapatkan asupan yang maksimal dari ibu. Tentu ini akan mempengaruhi juga tumbuh kembang si janin tadi. Nah, yang ketiga adalah faktor plasenta. Ya, normal atau tidaknya plasenta, kemudian juga adanya gangguan pada plasenta itu akan membuat sedikit banyaknya terganggu juga untuk tumbuh kembang si janin di dalam kandungan. Nah, itu tadi adalah faktor pada saat sebelum kehamilan, faktor saat hamil ya, sebelum kelahiran. Nah, berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang pada saat setelah kelahiran. Nah, kita di sini ada 3
Ya. Ada 3 faktor yang saling mempengaruhi, yaitu faktor gizi, ya, faktor penyakit atau infeksi, dan juga faktor stimulasi. 3 faktor ini memegang peranan penting dalam proses tumbuh kembang. Jadi ketiga faktor ini saling mendukung satu sama lain. Sebagai contoh saja, misal ada anak dengan asupan gizi yang baik, itu namun punya penyakit infeksi, maka proses tumbuh kembang tidak dapat berlangsung secara maksimal. Nah, demikian juga apabila anak dengan gizi baik tapi tidak mendapat stimulasi yang memadai, begitu, maka si anak bisa juga menjadi terlambat dalam mencapai salah satu tahapan perkembangannya. Nah, kita lihat tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Pada masa prenatal terdiri atas fase embrio dan fase fetus. Pada fase embrio ini pertumbuhan mulai dari konsepsi ya hingga 8 minggu pertama. Yang tadi saya bilang fase kritis. Nah, terjadi perubahan yang cepat dari ovum menjadi suatu organisme sampai terbentuknya manusia. Nah, pada fase fetus ini terjadi sejak usia 9 minggu hingga kelahiran. Sedangkan pada minggu ke-12 sampai 40 minggu itu terjadi peningkatan fungsi organ, yaitu bertambahnya ukuran panjang dan berat badan, terutama pertumbuhan serta penambahan jaringan sukutan dan jaringan otot. Jadi kalau kita jadikan ke bulan, minggu ke-12 itu sekitar 3 bulan ya, 3 bulan sampai seterusnya itu 9 bulan adalah trimester kedua. Jadi trimester pertama itu pada fase embrio 8 minggu pertama, kemudian pada fase fetus terjadi peningkatan fungsi organ dari segi panjang dan berat. Karena untuk kematangan di awal atau fungsi organ yang kritis tadi sudah dilalui pada masa embrio, pada fase embrio ya. Nah, kemudian pada masa postnatal terdiri atas masa neonatus, masa bayi, masa usia prasekolah, masa sekolah, dan masa remaja. Di masa neonatus ini diawali dengan bayi baru lahir ya, 0 hari baru lahir sampai dengan 28 hari. Di sini terjadi proses adaptasi semua sistem organ tubuh. Jadi yang biasanya di dalam tubuh, di dalam kandungan ibu, yang biasanya semua tergantung kepada ibu, saat setelah dilahirkan, masa inilah terjadinya proses adaptasi ya. Kemudian masa bayi. Nah, tahap pertama adalah antara 1 sampai 12 bulan itu bayi tahap pertama, di mana pertumbuhan dan perkembangannya dapat berlangsung terus-menerus, khususnya dalam peningkatan susunan saraf. Nah, ini pentingnya di sini asupan gizi yang memadai, kemudian stimulasi, dan juga hindari penyakit maupun infeksi. Nah, tahap kedua usia 1 sampai 2 tahun, mana kecepatan pertumbuhan mulai menurun. Nah, dan terdapat percepatan pada perkembangan motorik ya. Nah, ini biasanya tinggi, artinya sih pertumbuhan tinggi berat badan ya, tidak secepat sebelumnya, namun lebih kepada skill pada perkembangan motorik anak. Anak sudah mulai energi anak juga sudah mulai terpakai untuk eksplorasi ya, untuk energi untuk mengeksplor dunia sekitar ya, sehingga tidak bisa dipakai untuk penambahan berat badan maupun tinggi badan secara maksimal begitu. Nah, masuk masa usia prasekolah. Perkembangan berlangsung stabil dan masih terdapat peningkatan pertumbuhan dan perkembangan, khususnya pada aktivitas fisik dan kemampuan kognitif. Nah, kita lihat pada anak-anak PAUD ya, sebenarnya begitu, anak prasekolah PAUD lah kisaran umurnya, perkembangan berlangsung stabil aja gitu, tidak terlalu cepat dan juga tidak menurun. Lebih kepada aktivitas fisik dan juga pengembangan kemampuan kognitif. Nah, masuk kepada masa sekolah. Perkembangannya lebih cepat dalam kemampuan fisik dan juga kognitif dibandingkan masa usia prasekolah. Ya, karena di sini masa sekolah lebih aktif ya, karena juga akan masuk kepada masa remaja awal nantinya. Kemudian juga secara kognitif juga mulai penalarannya juga sudah mulai berkembang gitu dibandingkan anak usia prasekolah. Kemudian masa remaja. Nah, ini masa remaja, pada tahapan remaja terjadi perbedaan pada perempuan dan laki-laki.
Jadi pada umumnya wanita 2 tahun lebih cepat untuk masuk ke dalam tahap remaja atau pubertas dibandingkan dengan anak laki-laki. Dan perkembangan ini ditunjukkan pada perkembangan pubertas. Ini dari segi kognitif dan dari segi kognitif bisa jadi sama, cuman dalam segi pubertas kematangan organ reproduksi itu anak laki-laki 2 tahun lebih lambat berarti dibandingkan anak perempuan. Tadi saya katakan bahwa setelah itu anak perempuan akan pada posisi pada posisi stagnan, sementara anak laki-laki akan melesat lebih jauh dalam segi pertumbuhan dan pertumbuhan badan, terutama tinggi badan dan berat badan. Nah, yang perlu diingat adalah, ini sebagai catatan bahwa segera setelah lahir bayi itu biasanya kehilangan 5-10% dari berat lahirnya. Jadi inilah masa-masa kritis juga bayi baru lahir, karena proses adaptasi bayi kalau tidak didukung dengan perawatan yang memadai, baik dari segi asupan makan, dalam hal ini ASI eksklusif, kemudian juga perawatan dan pencegahan dari penyakit infeksi, maka ini akan menjadi lebih buruk begitu. Nah, sekitar usia 2 minggu bayi harus mulai menambah berat badan dan tumbuh dengan cepat. Ini harus dikejar karena bayi sudah mulai beradaptasi dengan dunia luas, sudah bisa mungkin menghisap atau menghisap makanan, dan ini menyusu dengan baik dan benar, maka diharapkan bayi dapat menambah berat badan dan tumbuh dengan lebih cepat. Nah, pada usia 4 sampai dengan 6 bulan berat bayi harusnya bisa mencapai 2 kali lipat dari berat lahirnya. Untuk antara usia 2 hingga 10 tahun seorang anak akan tumbuh dengan kecepatan tetap. Jadi setelah 2 tahun tadi rata-rata pertumbuhannya akan stabil saja, tidak ada percepatan pertumbuhan yang signifikan begitu sebelum nanti masuk ke masa pubertas. Nah, percepatan pertumbuhan terakhir dimulai pada awal pubertas antara usia 9 hingga 15 tahun. Jadi ada percepatan pertumbuhan di awal, yaitu bayi sampai dengan 2 tahun, kemudian dimulai lagi percepatan pertumbuhan pada masa awal pubertas. Nah, ada banyak teori-teori perkembangan yang dikemukakan oleh para ahli. Nah, ini ada beberapa teori perkembangan, ada teori perkembangan kognitif, teori perkembangan psikososial, teori perkembangan psikoseksual, dan juga teori perkembangan moral. Nah, silahkan saudara untuk menelusuri kanal YouTube yang tertera di slide ini untuk mendapatkan pengayaan materi terkait teori perkembangan tersebut. Nah, selain itu juga bisa menelusuri mungkin video-video lain atau sumber-sumber lain yang dapat menambah atau lebih memperkaya dari materi kita pada hari ini. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.